Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 7. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih bisa bertemu dalam pembelajaran jarak jauh. Di pertemuan yang kedua ini dalam mata pelajaran prakarya, Pak Sori akan menerangkan kelanjutan dari pertemuan pertama tadi kemarin, yaitu tentang kerajinan ya. Nah, sekarang yang akan kita bahas yaitu kerajinan tekstil. Baik, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa meminta kepada Allah semoga kalian di rumah tetap diberikan kesehatan dan diberikan kemudahan dalam memahami pelajaran yang akan saya sampaikan. Berdoa mulai. Baik. Silakan LKS kalian di halaman 11 dibuka, yaitu tentang kerajinan tekstil ya. Kerajinan tekstil yaitu suatu karya yang dibuat dari berbagai bahan tekstil ya. Jadi kalau pertemuan pertama kemarin bahannya itu dari serat, sekarang dari tekstil ya. Bahan tekstil pada umumnya berasal dari serat atau benang yang diolah menjadi sebuah kain ya. Jadi bahannya itu bisa dari serat ataupun benang. Contohnya ya seperti taplak meja ini aslinya dari benang, kemudian ditenun menjadi sebuah kerajinan seperti ini ya. Hanya menggunakan bahan kain saja kita bisa membuat banyak sekali kerajinan tekstil dengan unik dan mudah ya. Salah satunya yaitu busana atau pakaian kalian, itu biasanya terbuat dari benang yang ditenun itu ada, ataupun dari serat ya. Kemudian fungsi dan prinsip kerajinan tekstil ya. Fungsinya yang pertama yaitu fungsi penghias ya. Fungsi hias adalah sebuah pemanfaatan atau yang bertujuan untuk memperindah suatu ruangan atau tempat agar indah dipandang ya. Di suatu karya yang fungsinya untuk memperindah ruangan ya. Contohnya biasanya ini boneka, gantungan kunci, bros, dan hiasan dinding. Itu bermacam-macam untuk fungsinya. Yang kedua, fungsi benda pakai ya. Kalau tadi fungsi penghias untuk menghias ya, baik di pakaian maupun di dinding dan sebagainya. Sekarang fungsi benda pakai untuk dipakai ya. Oke. Merupakan kerajinan yang hanya mengutamakan kegunaan dari benda kerajinan tersebut dan memiliki keindahan sebagai tambahan agar menjadi menarik. Contohnya busana, tas, dan aksesoris lainnya. Nah, fungsi yang kedua ini biasanya itu fokusnya untuk digunakan di kalian ya. Contohnya misalkan busana atau pakaian, itu bisa. Kemudian tas, nah kan sekarang memang banyak tas yang berasal dari benang kemudian dirajut, ditenun, itu banyak sekali. Kemudian aksesoris lainnya seperti bros dan yang lain. Kemudian fungsi kelengkapan ritual. Nah, ini biasanya ritual kerajinan yang mengandung simbol-simbol tertentu ya, biasanya mengandung spiritual atau kepercayaan di daerah tertentu ya. Contohnya upacara pernikahan, pemakaman, atau pesta adat lainnya ya. Kemudian fungsi simbolis ya, yang keempat yaitu kerajinan tradisional selain sebagai hiasan juga berfungsi melambangkan hal tertentu yang berhubungan dengan nilai spiritual. Nah, biasanya spiritual itu menghubungkan dengan suatu daerahnya ya. Contohnya tapestri, tenun, atau batik yang dibuat dengan motif simbolis. Nah, misalkan kalau misalkan di Kudus itu ada batik apa khasnya. Nah, itu yang menyimbolkan daerah tertentu. Misalkan batik khas Pekalongan, itu berbeda-beda motifnya. Jadi fungsinya yang simbolis ini untuk menjelaskan atau memfungsikan di daerahnya tersebut. Oh, ini loh batik dari khas Kudus, ini batik khas Demak dan sebagainya ya.
Itu contoh untuk yang batik. Beda kalau tenun, tapestri dan lain-lainnya. Ya, jadi mempunyai icon yang berbeda-beda. Kemudian anak, kita bahas lanjut ke B, yaitu prinsip kerajinan tekstil. Ya. Yang pertama yaitu terdapat dua macam prinsip dasar ya dalam tekstil, yaitu konstruksi bahan yang mencakup pembuatan kain dan pembuatan kain sebagai bahan busana, yaitu membuat kain dan untuk busananya ada dua. Yang pertama, pembuatan kain. Nah, secara historis pembuatan kain telah dikenal sejak zaman dahulu dan teknologinya berkembang terus ya, mulai dari cara pertenunan, perajutan atau di tempat ya. Prinsip pembuatan kain tenun adalah menyilangkan benang pakan pada celah deretan benang lusin yang disusun memanjang dari gulungan benang yang dipersiapkan sebelumnya ya. Kemudian yang kedua yaitu pembuatan kain untuk busana ya. Busana itu pakaian. Tekstil untuk busana memerlukan persyaratan khusus karena tidak seluruh tekstil yang ada dapat digunakan untuk busana ya. Syarat tekstil untuk busana adalah memberikan kenyamanan dan layak untuk dipakai ya. Nyaman itu adem, tidak panas, itu kategori nyaman ya. Sedangkan layak dipakai itu ya yang macam ya. Jadi pantas untuk dipakai ya. Kalau robek-robek ya tidak pantas, seperti itu. Oke. Kemudian jenis dan karakteristik kerajinan tekstil ya. Yang pertama yaitu kerajinan tekstil modern ya. Kerajinan ini pada umumnya dibuat dengan menggunakan alat bantu yang modern sehingga dalam proses pembuatannya bisa dengan jumlah yang banyak. Nah, contohnya yaitu topi, keset, busana, lap dan lain-lain. Biasanya untuk alatnya itu yang modern ya, biasanya pakai mesin. Yang kedua, kerajinan tekstil tradisional. Yang membedakan itu alatnya. Kalau tadi menggunakan alat yang modern, kalau tradisional alat yang terbuat memang dari bahan-bahan tradisional. Contohnya alam ya, di tradisional. Kemudian proses pembuatan kerajinan tekstil ya. Yang pertama contohnya ya, ini contoh itu ada tapestri ya. Tapestri adalah sebuah teknik membuat karya tekstil dengan cara menenun benang, serat dan bahan lain ya, ditenun ya. Teknik tapestri memiliki kesamaan dengan merajut ya, hampir sama menenun dan merajut tadi ya. Media yang digunakan berupa benang, serabut kelapa, kain, kertas dan sebagainya ya. Tapestri banyak digunakan di keset kaki ya, itu biasanya kalian punya di rumah. Terus gantungan pot bunga, ikat pinggang, taplak meja dan shell ya. Shell yang biasa digunakan itu terbuat, itu namanya tapestri. Kemudian batik ya. Batik merupakan sebuah proses penulisan gambar atau ragam hias pada media apapun dengan menggunakan lilin batik sebagai alat pelintang warnanya. Nah, kalau batik kalian pasti sudah tahu semuanya ya. Padahal kalian sudah punya, yaitu batik, yaitu ada motif-motifnya sendiri ya. Ada batik celup ikat, batik tulis, batik cap, batik lukis, batik modern, bahkan sekarang memang ada batik printing ya. Jadi batiknya itu lewat di print secara langsung ya. Sesuai perkembangan zamannya. Kalau dulu mungkin masih bisa dicanting dan sebagainya itu di manual, sekarang modernnya yaitu di batik modern itu di printing ya. Kemudian yang ketiga yaitu ada proses sulam ya, menyulami ya. Kemudian jahit aplikasi, yaitu salah satu teknik menghias permukaan bahan kain dengan cara menempelkan potongan kain pada bahan kain lain yang lebih besar ya. Misalnya kalau misalkan ada kain ya, ini contohnya. Nah, ini ada tempelan lain di atasnya kain yang warna pink ini gitu, disulami. Oke ya. Kemudian
contoh produk kerajinan tekstil ya, yaitu ada banyak sekali. Yang salah satunya itu ada makrame ya. Makrame merupakan salah satu produk kerajinan yang berasal dari keahlian merangkai tali ya. Kalau di sini ada gambarnya ya di halaman 14. Ini contoh biasanya kalau kalian pernah membuat dari tali temali di pramuka, itu biasanya bisa ya, makrame. Dibuat seperti apa jenis-jenisnya itu tergantung kalian sendiri ya. Oke, kemudian kemasan produk kerajinan tekstil. Nah, untuk pengemasan ini yaitu untuk tujuannya yaitu agar membuat produk menjadi awet dan tahan lama ya. Jadi produk-produk atau produk yang sudah kita buat, yang sudah kita rancang harus dikemas agar apa? Awet dan tahan lama ya. Selain itu bisa menambah estetika dari kemasan tersebut ya, lebih menarik ya. Karena fungsi ini sangat penting, jadi harus dibuat sekreatif dan seunik mungkin biar bisa menarik konsumen ya. Itu ya. Oke, untuk pertemuan yang kedua ini saya cukupkan. Nanti silahkan kalian kerjakan soal evaluasi di halaman 16 yaitu nomor 11 sampai nomor 20 ya. Nanti linknya di bawah video ini seperti biasanya ya. Oke, sekian dari saya di pertemuan yang kedua ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.